Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini menunaikan salat Jumat. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada Jumat kali ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang boleh jadi mengaku sebagai orang Islam juga, tapi boleh jadi tidak sempat hadir untuk menunaikan sholat Jumat. Oleh karena itu kembali alhamdulillah. Suatu saat Nabi pernah menyampaikan bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini kedengarannya sangat pendek tapi luar biasa maknanya. Kenapa? Karena di hadis lain Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi pastikan orang tersebut masuk surga. Ini juga kedengarannya sepele, tapi ternyata berat. Orang terkadang berpikir ucapkan kalimat la ilaha illallah gampang. Kenapa? Karena dia pendek dan biasa diucapkan, Pak. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang kita duga.
seorang rohaniawan rumah sakit Islam di Jakarta melakukan penelitian di antara 1000 orang yang dia teliti, hanya ada 7% yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi di antara 1000 orang, kata beliau, hanya kurang lebih 70 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada 930 orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Jadi beliau menyimpulkan bahwa orang yang sakaratul maut, yang ada di rumah sakit, yang sementara diberi oksigen, itu harus dituntun dan harus senantiasa dibimbing agar dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekuat apapun kita lakukan untuk mengajar atau mengajak atau mengingatkan, tapi tanpa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka beliau mengambil sampel dari keluarga orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keluarga yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau melakukan wawancara. Alhasil jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluarganya ditanya apa amalannya. Yang pertama ternyata adalah memelihara sholat. Jadi tiket pertama kalau mau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka jaga sholat kita. Jaga sholat kita, terutama sholat berjamaah bagi kita laki-laki. Jangan dianggap sepele itu sholat. Itu modal pertama untuk kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu pada waktu-waktu tertentu, jadi bukan sembarang waktu. Maka kita dianjurkan istiqomah dalam sholat. Waktu subuh datang kita sholat subuh, duhur datang sholat duhur, asar datang sholat asar, dan seterusnya. Ada waktunya sholat, bukan sembarang waktu. Inilah yang kita jaga. Inilah yang kita pelihara. Kalau toh kita berhalangan datang di masjid, pada waktunya kita berwudu di rumah, kita sholat di rumah. Jangan diulur. Jangan karena rapat, jangan karena makan, jangan karena main domino, jangan karena sesuatu yang tidak beralasan kecuali sakit atau macet di jalan. Jangan sampai bilang karena waktu sholat macet tinggalkan motor saya sini, itu tidak benar. Jangan tinggalkan motornya, biar saja lewat waktu sholat. Tunggu nanti waktu berikutnya baru sholat, lebih bagus. Kalau duhur lewat, waktu asar baru sholat. Kenapa? Karena ada namanya jamak. Itulah sehingga ada namanya jamak, sholat jamak dan sholat kasar. Jadi tidak boleh sholat sembarang waktu. Ya. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak ta'akhir. Kalau tidak bisa sholat duhur tepat waktu duhur, maka sholat duhur dibawa ke waktu asar.
namanya jamaah ta'khir. Itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau yakin sholat asar tidak bisa dilakukan waktu asar, maka waktu asar dikasih maju ke waktu duhur, namanya jamaah takdim. Yang jelas jaga sholat, jangan pandang enteng sholat. Jangan karena pesta kita tidak sholat. Tiket pertama untuk kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita adalah sholat dipelihara. Tiket yang kedua, kalau kita mau mengucapkan la ilaha illallah, mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah, kita harus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Istiqomah bukan satu kali mengaji lalu satu kali hatam, tapi setiap saat, setiap hari. Jangan baca 2 juz lalu bulan depan lagi baru baca Quran, diulang. Hanya Al-Quran bacaan yang dibaca, semakin dibaca semakin berpahala, semakin dibaca semakin bagus. Ya. Istiqomah dalam baca Al-Quran. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih banyak orang yang susah baca Al-Quran? Kalau kita lagi ngaji bareng atau sama-sama, kalau hujan semua suara besar. Tapi giliran redup hujannya, suaranya juga redup. Sama kalau orang baca Yasin. Kalau lagi ramai semua akan bersuara, tapi coba kita redup juga bacanya. Kenapa? Karena tidak mau membaca dengan serius. Ada ayat yang disebut dengan haqqa tilawatihi, membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Contoh pembuka surah, biasa saya sampaikan, sampai sekarang masih banyak. Untung Yasin sering kita dengar. Kalau tidak pernah kita dengar Yasin bacanya, boleh jadi kita baca Yasa. Iya. Untung dia biasa kita dengar Alif Lam Mim. Coba kalau tidak pernah kita dengar lalu kita baca, boleh jadi kita baca Al-Ammah. Tapi sampai hari ini saya dengar masih banyak orang baca ayat pertama di surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sod, dibaca Ka Ha Ya Ain Asod. Kenapa itu terjadi? Karena tidak tahu rumusnya. Kenapa tidak tahu rumusnya? Karena tidak membaca dengan sebetul-betulnya membaca. Kalau yang namanya Fawatius Suwar atau pembuka surah yang ada di awal surah seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Yasin, Hamim dan seterusnya, itu ada cara membacanya. Yang pertama berlaku bunyi huruf, makanya dibaca alif, makanya dibaca lam, makanya dibaca mim, bukan dibaca alamah. Karena rumus pertamanya berlaku bunyi huruf. Namanya huruf alif dibaca alif, namanya huruf lam maka dibaca lam, namanya huruf mim karena dibaca mim. Oleh karena itu alif, lam, mim. Cara yang kedua dibaca bersambung. Cara yang ketiga berlaku tanda mat atau tanda panjang. Makanya dibaca alif, lam, mim. Karena ada caranya. Oleh karena itu, tiket kedua untuk mencapai mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka cobalah membaca Al-Quran dengan benar-benar membaca. Jangan malu.
beli kaset yang dari Arab lalu diputar terus. Contoh surah An-Nasr. Apa itu dibilang surah An-Nasr? Banyak orang tidak tahu yang mana An-Nasr. Ternyata idza jaa. Begitu dia baca, apa itu? Wastaghfir. Kalau orang tidak tahu dan tidak mau mendengar, dia baca wastaghfirah. Coba putar itu kaset yang dari Arab sana, coba dengar bacaan surah An-Nasr. Jangan kita egois. Saya sudah pernah mengaji dulu. Dalam Al-Quran banyak tanda-tanda. Ada lam kecil di ujung kalimat. Itu tidak disimpan begitu saja. Itu namanya la wakaf. La tidak, wakaf berhenti. La wakaf tidak boleh berhenti. Ada to kecil, ada nun kecil, ada shot kecil. Itu tidak ditaruh begitu saja, ada maknanya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari haqqa tilawatihi, baca Al-Quran dengan benar-benar membaca. Yang ketiga, dikala kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka kita harus istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan maksudnya apa? Kalau kita orang yang suka bersedekah, maka mari kita rutin bersedekah. Walaupun 1000 tapi setiap hari. Di kantor saya ada celengan sesudah apel tiap hari diputar. Celengan setiap hari diputar. Kalau ada 300 orang dikali 1000, tapi kebanyakan jarang yang 1000. Yang banyak 10.000, 50.000, ada 100.000. Setiap hari waktu kerja. Coba kalau di masjid ini setiap kita sholat bawa uang 2.000 dikali sekian orang, luar biasa. 2.000 saja. Asal mau ke masjid cari uang 2.000, kasih masuk di kantong. Sampai di masjid kasih masuk di kota amal. Semua orang 2.000 dikali 200 orang, 5 kali waktu sholat, luar biasa. Dan itulah harta kita sesungguhnya. Itu harta kita sesungguhnya yang kita kasih masuk 2.000 itu. Karena hanya itu yang mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, harta-harta yang lain itu belum tentu. Boleh jadi musuh kita. Yang kita taruh di bank, yang ada di dompet kita, yang ada di rumah kita, itu belum tentu punya kita. Hanya milik kita sesungguhnya yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berbuat baik dengan cara istiqomah setiap saat. Ya, terus menerus melakukan kebaikan itu. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu berikutnya, karena ini banyak tapi karena hari Jumat, kalau mau kita dapat tiket keempat untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka kita coba kurangi makanan haram yang masuk ke dalam mulut kita. Kurangi. Karena untuk menghentikan itu kayaknya susah. Karena kan kita tidak tahu. Kita jalan-jalan ada yang ngajak makan, mana mungkin kita bisa tolak. Iya, makan saja. Tapi kita bisa kurangi, kita bisa tahu, oh ini tidak boleh dimakan. Jangankan satu piring, satu butir saja makanan haram masuk di dalam perut kita. 40 hari, 40 malam ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 100 piring? Bagaimana kalau banyak piring dimakan? Oleh karena itu kurangi, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kita sadarkan diri kita bahwa hidup kita tidak lama lagi. Tidak selamanya kita jago, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu, tidak selamanya kita punya harta, tapi akan berkurang sedikit demi sedikit. Mulai tidak bisa jalan, mulai tidak bisa, luar biasa.
Oleh karena itu kurangi makanan haram yang masuk ke dalam mulut kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu pasti jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bibada bi nafsihi wa sanna malaikatil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'in tabi'in min tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyayangi kita, menjadi orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita insyaallah, dan insyaallah jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwaabal khair abwaabur rahmah abwaabas salamah abwaabal barakah wal quwwati was sihhati wal rizqi abwaabal dunya abwaabal jannah wa bil khusus jamaah masjid wal masajid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar.